Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalian tau gak sih siapa pencipta lagu di awal tadi? Ismail Marzuki. Nah, bener banget. Kok kamu tahu sih? Tahu dong, kan beliau salah satu pahlawan Indonesia. BTW, kalian tahu apa lagi selain itu? Aku cuma tahu dari lagu Indonesia Pusaka doang nih. Wah, kayaknya kita harus mulai dari biodata Ismail Marzuki dulu nih. Boleh. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia pada 11 Mei 1914. Ia adalah salah satu komponis besar Indonesia. Ia menempuh pendidikan di HIS dan UNU. Di samping itu, ia mengikuti pendidikan agama di madrasah. Ismail Marzuki adalah salah satu tokoh yang berjuang lewat seni dan sastra. Bakat musik diwarisi dari ayahnya. Keren juga ya beliau berjuang lewat karya seni dan sastra. Bener banget, bahas masa kecilnya juga dong guys. Seru nih sejarah hidupnya. Boleh, kamu tahu gak nih Lam gimana masa kecil Ismail Marzuki? Tahu dong, jadi guys, Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta, berasal dari keluarga Betawi asli. Lahir di Kuitang, Senen, Jakarta 11 Mei 1914. Oleh teman-temannya, dia dipanggil Maing. Ibunya meninggal saat dia berumur 3 bulan. Dia lalu dirawat oleh kakaknya yang lebih tua 12 tahun darinya, Ani Hamimah. Ayah Ismail adalah Marzuki, bekerja sebagai karyawan di perusahaan Ford Reparatir. Gajinya yang lumayan membuatnya mampu membeli alat pemutar musik gramofon dan beberapa piringan hitam beragam musik. Contohnya, keroncong, pop, gambus, dan lainnya. Fasilitas tersebut kemudian turut memengaruhi minat dan bakat musik Ismail. Pada masa sekolah, saat kenaikan kelas, Ismail sering meminta kepada ayahnya untuk dibelikan alat musik seperti harmonika, mandolin, dan lainnya. Dia betul-betul memanfaatkan alat musik itu untuk bermusik dan menciptakan lagu. Pada saat berumur 17 tahun, dia berhasil menciptakan lagu pertamanya yang berjudul Oh Sarinah. Kalau Ismail Marzuki punya bakat di bidang musik, karir dia pasti ada hubungannya ya sama bidang musik dong guys. Bener banget, karir dia ada di bidang musik kok. Tapi sebelum fokus ke bidang musiknya, beliau bekerja sebagai kasir dulu loh guys. Setelah lulus sekolah, Ismail bekerja di Sakon Service Station sebagai kasir. Gajinya yang sebesar 30 gulden per bulan ditabungnya untuk membeli biola. Tak lama bekerja menjadi kasir, dia lalu keluar dan bekerja di perusahaan dagang kakak Nias yang menjual alat-alat musik dan merekam piringan hitam. Dia betah di tempat kerja barunya tersebut karena sejalan dengan hobi musiknya. Sejak kerja di sini pula, dia rajin membeli piringan hitam musik-musik instrumen barat, samba, tango, dan lainnya. Setelah ini pasti Ismail mulai ke bidang seninya, ya kan guys? Bener banget tebakan kamu. Saat usianya menginjak 23 tahun, Ismail bergabung dengan grup orkes Live Java pada tahun 1937. Sejak saat itu, kemampuan musiknya meningkat pesat. Dia mampu mengaransemen lagu beragam genre seperti pop, keroncong, seriosa, dan lainnya. Dia juga punya banyak kesempatan untuk tampil di radio dan di acara-acara pentas. Ismail melakukan rekaman pertama melalui perusahaan Polydor dan Odeon. Lagu-lagu yang direkam diantaranya Oh Sarinah, Alibaba Rumba, dan Olhe Leu dari Kota Raja. Para penggemar musik, khususnya anak muda, menyambutnya dengan hangat. Ismail juga mengisi lagu untuk film Terang Bulan yang dibintangi Erdi Mochtar. Dia menyanyikan lagu Duduk Termenung. Kesuksesan film Terang Bulan membuat Ismail dan Live Java diundang di Singapura dan Malaysia untuk pentas karena film Terang Bulan sangat sukses di kedua negara tersebut. Paham nggak sama penjelasannya? Paham, tapi kayaknya ada yang perlu dibahas. Apa nih yang pengen kamu tahu lagi? Kehidupan
pernikahan beliau gimana ya? Butuh keterangan detail nih. Pada 1940, Ismail menikah dengan Auli Suraidah. Keduanya tidak dikaruniai anak, tapi kemudian memiliki seorang anak angkat bernama Rahmi Aziah. Kau gemilang, malam cemerlang, bagai bintang timur yang sedang mengembang. Tajammu jamu, mata memandang, daku namakan di kau juita malam. Lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan harapan akan bertemu kembali. Awal pertemuan di dalam kereta malam saat menuju Jakarta. Lagu ini sering dinyanyikan oleh musisi sebagai musik pengiring suasana romantis. Lucu ya lagu bucin orang dulu. Iya, Cocok nih buat bucin ke Ayang. boleh banget, tapi minimal cari ayam dulu lah. Udah lanjut lagi dong bahas tentang Ismail Marzuki. Sampai mana sih tadi? Sampai karir sama kehidupan pernikahan itu. Tinggal bahas akhir hidup nih. Jelasin dong Nilam, capek nih aku terus. Oke deh, jadi di akhir hidupnya Ismail jatuh sakit pada 1956. Lagu ciptaan terakhirnya dibuat pada masa sakit berjudul Inikah Bahagia. Tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, Ismail meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, 44 tahun. Pada tahun 1968, Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa barang peninggalannya dipajang di tempat tersebut, yaitu biola, akordeon, jam dinding, dan lainnya. Dan juga ya sejarah hidup beliau. Iya dong, sangat menginspirasi. Setelah dengar sejarah hidup tentang Ismail Marzuki tadi, apa pelajaran yang dapat kamu ambil? Kita harus tetap semangat untuk membela negara kita sendiri. Walaupun fisik kita lemah, kita bisa membela negara dengan cara lain, seperti Ismail tadi lewat karya seni dan sastra. Wah, bener banget. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang Ismail Marzuki. Ya, bener banget. Jadi kesimpulannya adalah Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senin, Jakarta 11 Mei 1914. Ia menikah pada tahun 1940 dengan Eulis Zuraida dan memiliki anak angkat Rahmi Aziah. Masa hidupnya ia ikut membela negara Indonesia lewat dunia seni. Lagu-lagunya yaitu Indonesia Pusaka, Gugur Bunga Juta Malam, Osarina, Wanita, dan Inikah Bahagia. Ismail Marzuki wafat pada tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta. Dan pada tahun 1968 ia mendapatkan anugerah penghargaan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki.